Selamat malam, perkenalkan nama saya Kezia Fiona Simamora, saya dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sistem pemerintahan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem dan apa bentuk pemerintahan. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian saling terkait satu sama lain dan setiap bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem. Dari rangkaian dan demikian seterusnya hingga bagian yang terkecil. Sementara pemerintahan diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berkedaulatan gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di suatu negara. Selanjutnya saya akan membahas beberapa bentuk sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Pengertian sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung kepada parlemen. Masa jabatan pada eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah kebijakan atau keputusan dibuat hanya berdasarkan hasil tawar-menawar yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Dengan lembaga legislatif membuat kebijakan dan keputusan tersebut tidak jelas. Beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yaitu Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Kazakhstan, dan Indonesia. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan memperkuat posisi dan dominan presiden. Sistem pemerintahan kedua adalah parlementer. Pengertiannya adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memegang kekuatan yang besar dalam mengontrol pemerintahan dan membuat kebijakan dengan kepala pemerintahan atau perdana menteri. Dipilih oleh parlemen dan harus mempertahankan dukungan parlemen untuk terus berkuasa. Kelebihannya, tanggung jawab jelas, kabinet mewakili suara rakyat didengarkan. Kekurangannya, parlementer jadi tempat kaderisasi jabatan-jabatan eksekutif, kabinet bisa mengendalikan parlementer, kedudukan badan eksekutif yaitu kabinet tergantung mayoritas dukungan parlemen, kebijakan politik negara menjadi tidak stabil akibat sering berganti kabinet. Negara yang menganut sistem parlementer yaitu Inggris, Jerman, Belanda, Kanada, dan Jepang. Beberapa penjelasannya, Inggris yang kekuasaan kepala pemerintahnya berada di tangan Perdana Menteri, namun kekuasaan kepala negara tetap berada di tangan Ratu. Belanda, karena dalam sistem ini pemerintahan tunduk pada penguasaan parlemen. Jerman, karena Dewan Parlemen mengadopsi hukum dasar untuk Republik Federal Jerman pada tahun 1949. Kanada, karena terinspirasi dari tradisi Westminster di Inggris, yang merupakan perpaduan antara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Jepang, karena konstitusi tahun 1947 menyatakan bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh dua orang berbeda. Kaisar Jepang sebagai kepala negara Perdana Menteri dan Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, ketiga, pengertian sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang merupakan perpaduan dari sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Kelebihannya, presiden memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Kekurangannya, presiden memiliki masa jabatan tetap yang dipilih oleh rakyat sehingga dapat terbentuk kekuasaan mutlak. Negara yang menganut Prancis, Rusia, Portugal, dan Austria. Penjelasannya, terdapat presiden dan perdana menteri. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya, pengertian sistem pemerintahan monarki atau kerajaan adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang penguasa tunggal seperti raja dan ratu. Kelebihannya, populer di kalangan masyarakat, meningkatkan persatuan nasional, penguasa dapat menjadi pusat identitas, kebanggaan, dan persatuan nasional. Penguasa dapat memberikan rasa stabilitas dan keberlanjutan. Kekurangannya, tidak demokratis, bayaran yang tinggi untuk pemeliharaan istana dan upacara kerajaan, ketidaksetaraan sosial, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Negara yang menganut Spanyol, Arab Saudi, Thailand, Qatar, Vatikan.
penjelasan negara yang menganut stabilitas politik, simbol persatuan, diplomasi, pendapatan pariwisata. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.